Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Meina Soraya dari SMP Al-Barkah. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap semangat, sehat. Walaupun pembelajaran kita masih jarak jauh atau online, kalian harus tetap semangat ya, dan harus bertanggung jawab. Oke, ada baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng, semangat ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang pinter, pendistribusian kembali pendapatan nasional atau biasa kita kenal dengan redistribusi. Sebelumnya kita simak kompetensi dasar dari materi pendistribusian kembali pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, kita mulai saja materinya mengenai pendistribusian kembali pendapatan nasional atau redistribusi. Kita perhatikan ilustrasi video mengenai redistribusi. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan, akan menimbulkan dampak yang negatif. Seperti kriminalitas, kemiskinan, dan narkoba. Nah, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha yang dilakukan pemerintah. Itu namanya adalah redistribusi pendapatan. Baiklah, Ibu akan membahas mengenai redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Redistribusi pendapatan adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis redistribusi. Yang pertama adalah redistribusi vertikal. Apa itu redistribusi vertikal? Redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Contohnya, orang atau badan yang merupakan wajib pajak yang membayarkan pajaknya ke negara yang nantinya akan disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai redistribusi horizontal. Ada yang tahu, anak-anak? Redistribusi horizontal merupakan apa? Redistribusi secara horizontal merupakan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat pribadi. Contohnya, paman kamu sedang berkunjung ke rumah, memberikan hadiah pada kamu. Itu yang dinamakan redistribusi secara horizontal. Oke, kita lanjutkan mengenai alur redistribusi pendapatan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini sebagai contoh kalau kita membeli barang di supermarket. Nah, barang tersebut sudah ada pajaknya. Nah, dari pajak tersebut masuk ke pemerintah dan nanti oleh pemerintah
disalurkan kembali dalam bentuk subsidi. Misalnya, subsidi bahan bakar, listrik, harga tiket kendaraan umum, serta sarana kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan alur pendapatan dari redistribusi dan pemanfaatannya. Nah, semoga nanti kalian menjadi orang yang bijak ya. Bijak dan taat pajak untuk mempermudah pembangunan dan bisa pemerataan pembangunan bagi masyarakat Indonesia. Jadilah orang bijak yang taat pajak ya anak-anak. Selanjutnya ada yang dinamakan program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Ini ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat kecil atau masyarakat bawah. Apa sih yang dilakukan? Misalnya mempermudah mendapatkan sandang, pangan, papan sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Juga ada jaminan kesehatan. Nah, ini untuk bidang kesehatan misalnya adanya penyelenggara KIS, jaminan kesehatan BPJS. Nah, ini adalah salah satu upaya pemberian akses jaminan primer yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit. Ini adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, biasa kita sebut kredit usaha rakyat. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri dan membantu mengurangi presentasi penduduk miskin di Indonesia. Yuk kita lanjut mengenai alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama adalah praktek subsidi. Subsidi merupakan anggaran yang disalurkan melalui perusahaan lembaga yang memproduksi atau menjual barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya, subsidi penerima listrik, pemberian subsidi listrik, pemberian subsidi rumah, dan ada lagi pemberian subsidi gas LPG untuk rakyat miskin. Selanjutnya, alternatif yang kedua adalah pengenaan pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pengolahan hasil pemungutan pajak digunakan untuk pembangunan negara. Dengan pembangunan, ekonomi masyarakat bisa terangkat. Artinya, pajak memenuhi salah satu fungsi sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat. Itu yang bisa Ibu jelaskan, semoga bisa kalian simak dan pahami baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.